Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disajikan sebagai sarana dakwah dan pengingat kebaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah iman, ilmu, dan amal kita semua. Selamat menyimak. Ada hamba-hamba Allah yang punya kekuatan istimewa yang Allah berikan kepadanya yang kita sebut karomah. Sehingga kalau ada yang model begitu, beliau-beliau ini biar turun tangan, menengok kue, diem gitu. Nah karena kita nggak tahu siapa manusianya, siapa hamba-hambanya, maka ayo kita mencalonkan diri. Jangan cuma mencalonkan diri jadi anggota DPR, jangan cuma mencalonkan diri jadi anggota DPRD, jangan mencalonkan diri jadi wali kota, hanya itu. Jangan hanya mencalonkan diri jadi bupati. Ayo sekarang kita ini mencalonkan diri menjadi wali Allah gitu. Ya Allah pilih aku jadi walimu. Ya makanya kalau di Majlis Ar-Raudhah doa penutup majelisnya itu Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadhak faktubni min auliyak. Panjang itu permintaannya, hampir akhir ada kalimat faktubni min auliyak. Catat aku sebagai walimu ya Allah. Jenengan itu sudah daftar loh tiap Jumat malam Sabtu. Gak merasa. Ya kadang itu orang daftar juga gak ngerti kok daftar apa gitu ya. Faktubni min auliyak, makanya dibaca bareng-bareng tuh doa. Ya Allah, tulis aku sebagai walimu. Ini pendaftaran wali-wali Allah kan dibuka terus. Ya kalau di majlis ini tiap hari itu dibaca, bukan hanya Jumat malam, Sabtu. Habis subuh tuh menutup wirid ya dengan baca doa penutup majlis. Maka jenengan baca itu di rumah, bukan hanya Jumat malam, Sabtu. Habib, saya kok belum punya teksnya, udah sering dibagi, hilang, ya udah segera saya bagi lagi nanti. Ya, baca itu, pendaftaran wali Allah, minta sama Allah, faktubni min auliyak. Nah kalau kita terdaftar sebagai wali Allah, ya insya Allah kalau wali Allahnya di Indonesia, anak-anak majlis gitu ya, walaupun kekuatannya enggak segede orang-orang soleh terdahulu, tapi kalau berjamaah kan ya insya Allah bisa sangat mengurangi bencana-bencana yang akan jadi musibah. Bencana-bencana yang mungkin bisa jadi azab. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana Allah akan menyiksa mereka, sementara engkau wahai Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan azab enggak jadi turun. Amarah Allah tidak diturunkan ya, tidak dijalankan. Allah tidak mewujudkan itu amarahnya karena di tengah-tengah manusia-manusia yang layak diazab tadi ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap pewaris-pewaris para nabi, al-ulama warathatul anbiya, para ulama bukan orang yang pintar ceramah, bukan. Pintar ceramah itu belum tentu ulama. Bukan yang penampilannya ganteng seperti saya. Ya, atau seperti jenengan, bukan. Bukan itu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu orang yang alim, menguasai banyak materi keilmuan, mengamalkan ilmunya dan ciri-cirinya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah di Indonesia banyak, ya di Indonesia insya Allah
banyak. Sehingga kalau ada beliau-beliau, harapan kita itu azab yang mau turun diredam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita calonkan diri sebagai wali Allah, karena memang ya tiap Jumat malam Sabtu sudah mencalonkan diri. Itu yang pertama ya, cukup jelas? Nah, yang kedua, upaya pencegahan. Kalau masih ingat ceramah saya sebulan yang lalu ya, ketika terjadi bencana banjir di Sumatera ya, saya kemudian kan mengingatkan antum semua dan diri saya sendiri. Kalau kita enggak peduli, kalau kita enggak banyak berdoa, kalau kita enggak istighotsah bersama-sama, hati-hati loh. Bisa jadi nanti di Pulau Jawa kena gempa bumi 10 Richter loh nanti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Masih ingat saya ngomong seperti itu? Nah itu kita harus punya upaya pencegahan biar tidak terjadi bencana gitu. Saya mau nanya, kepolisian mengatur dengan tegas orang kalau enggak pakai helm dikasih sanksi atau enggak dikasih sanksi? Tergantung. Nah, kalau di rumah enggak pakai helm ya enggak apa-apa. Kalau naik motor, ya naik motor di jalan enggak pakai helm bisa kena sanksi. Betul ya? Setelah diingatkan, ini melanggar peraturan. Kenapa sampai diberi sanksi? Karena dia membahayakan nyawanya. Sementara tugas negara melindungi nyawa setiap anak bangsa. Melindungi itu caranya ya diantaranya dengan tegas itu. Suruh pakai helm. Kenapa disuruh pakai helm? Biar kalau nanti terjadi kecelakaan, loncat dari motor, kena kepala ini ke aspal, biar aspalnya ketemu helm, jangan ketemu kepala kita. Itu pernah saya alami itu. Dus, terjun bebas kepala dulu. Alhamdulillah helmnya sampai hari ini enggak ketemu. Ya, dus, helmnya hilang, lepas itu ya, hilang. Kepalanya alhamdulillah selamat. Karena pakai biiznillah, pakai helm itu. Jadi helm itu dipakai untuk mengamankan kepala, betul? Maka kalau mau naik motor, suruh pakai helm. Biar kalau terjadi kecelakaan yang paling fatal itu kepalanya insya Allah terlindungi. Naik mobil, suruh pakai apa? Sabuk. Maka banyak sekali terjadi kecelakaan, sabuknya dipakai, orangnya selamat walaupun mobilnya hancur. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabuk dipakai biar selamat kalau terjadi kecelakaan. Naik pesawat sama, suruh pakai sabuk. Dalam proyek suruh pakai sepatu yang kalau kena paku itu nanti enggak bisa. Ada lapisannya besi itu sepatunya. Ini biasanya teman-teman yang benar di proyek pakai ini. Kalau teman-teman ini kadang-kadang ya kakinya dibilang sakti, obib kakinya. Kena pakunya mental sendiri katanya. Ya, itu pakai sepatu proyek. Kemudian pakai apa lagi? Helm proyek. Jadi biar kalau keruntuhan sesuatu kena helmnya. Semua tadi namanya apa? Safety first, betul ya? Utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan artinya upayakan pencegahan dini agar ketika terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya, kamu selamat. Betul? Ya, betul ya? Nah kira-kira kalau untuk naik motor kita manut, nurut biar selamat, naik mobil kita manut, nurut biar selamat, naik pesawat kita manut, nurut biar selamat. Nah kalau hidup ini kita manut enggak sama Allah Ta'ala biar selamat? Harusnya manut ya, safety first, keselamatanmu itu yang paling penting. Pertanyaannya, mau masuk kamar mandi, dikasih tahu kamar mandi itu isinya banyak setan. Nah kita mau menyelamatkan diri dari setan atau sakarepmu tantan?
Sementing aku belum mlebu, terserah arep mbok rangkul, arep mbok keloni ya. Kita merasa aman tuh dari setan. Merasa gak mungkin saya bisa digoda setan. Masuk kamar mandi ya sudah gitu saja. Padahal Nabi mengajarkan SAW, kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu ya. Kemudian baca doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Suruh masuk, baca itu. Biar apa? Biar di kamar mandi tidak ketempel setan. Maka ada tuh suami di dalam kamar baik-baik, bagus-bagus. Istri dalam kamar bagus-bagus, keluar dari kamar mandi marah-marah. Kok iso ya, tadi baik, keluar dari kamar mandi kok jadi seperti setan? Iya, di dalam kamar mandi ketempel setan. Karena enggak baca, enggak selamat dia dari setan tadi. Karena dia tidak baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dianggap itu sekedar bacaan. Apa manfaatnya? Rodok ruwet, tinggal masuk aja kok suruh komat, kamit. Ngapalkannya berat, susah. Padahal itu resikonya kamu bisa ketempelan setan. Maka ya berhenti sebentar, berhenti sejenak. Gak usah lama-lama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melangkah kaki kiri. Sampai itu 1 menit. Enggak sampai. 30 detik, enggak sampai. Tapi selamat dijamin oleh Nabi Muhammad SAW.